Sampai dengan tanggal 27 modifikasi cuaca boleh dilakukan 1 hari sampai dengan 3 kali. Karena itu secara signifikan memang berpengaruh. Termasuk sekarang tadi teman-teman ketika datang ke sini kan gelap gulita. Karena modifikasi cuaca dan sekarang udah diterbangkan, maka kita merasakan sekarang matahari bisa kita lihat bersama-sama. Jadi sekali lagi modifikasi cuaca akan kami lakukan sampai dengan tanggal 27. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta maaf kepada warga yang terdampak banjir di Jakarta dan sekitarnya. Menurut Mensesnek, banjir di ibu kota Jakarta menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Hari ini curah hujan cukup tinggi sehingga menyebabkan terjadi genangan air di beberapa ruas di jalan-jalan di ibu kota. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak. Itu Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk secepat-cepatnya membentuk tim kajian untuk mencoba menganalisa dan kemudian membuat grand design penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan air, pengelolaan air terutama khususnya di Pulau Jawa. Sementara, banjir di Karawang, Jawa Barat memaksa warga desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat bermalam dengan mengungsi di pinggir jalan dengan kondisi seadanya. Ketinggian banjir di wilayah ini mencapai 2 meter. Pinter-pinter kita aja kalau ada tempat kosong kita isi gitu. Kayak di sana juga kan ada emperan-emperan itu, pada tidur-tidur di emperan-emperan. Kayak gitu. Berarti seminggu nih kayak gini? Udah seminggu sekarang, kemarin udah sempat surut. Udah pada ngepel ya. Terus malamnya naik lagi, tinggi lagi. Sekarang pada ngungsi lagi semua gitu. BMKG menyebut cuaca ekstrim hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi di Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera hingga akhir Januari 2026. Potensi hujan yang cukup tinggi dapat kami sampaikan dalam beberapa hari ke depan, terutama untuk seminggu ini masih banyak potensi hujan dengan intensitas yang tinggi. Bahkan beberapa wilayah seperti wilayah Jawa, seperti Jakarta, kemudian Jawa Barat, lalu wilayah Banten hingga wilayah Jawa Timur, lalu Nusa Tenggara Timur itu potensi hujannya bisa sampai sangat lebat. Kemudian kalau kita lihat lagi, memang pada periode ini bulan Januari ini masih pada periode musim penghujan, di mana karakternya kan wilayah pada musim penghujan itu moisture-nya cukup tinggi gitu ya. Faktor kebasahannya cukup besar, kemudian juga ketika terjadi hujan durasinya bisa lebih panjang gitu ya. Ini mungkin perlu diantisipasi hingga bulan Februari mendatang, di mana potensi hujan yang durasinya panjang, hujan yang disertai dengan kilat petir dan angin kencang juga masih perlu diwaspadai dalam sepekan ke depan. Intensitas hujan ekstrim meningkatkan potensi banjir yang menyulitkan aktivitas warga. Pemerintah harus menyikapi serius rencana pengendalian banjir di wilayah terdampak agar tak setiap hujan datang warga yang jadi korban. Tim Liputan Kompas TV. Cuaca ekstrim yakni hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari terakhir terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, di antaranya di Jabodetabek hingga Jawa Barat. Kemudian bagaimana antisipasi yang harus dilakukan khususnya bagi warga terdampak? Kita akan bahas bersama dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat, Teten Ali Mulku, dan pakar kebencanaan Universitas Gadjah Mada, Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi, Pak Teten, Bu Dwi Korita. Selamat pagi. Ya, Pak Teten, ini kami ingin update dulu Pak, kalau untuk di Jawa Barat sendiri terutama di Karawang dan juga Bekasi. Bagaimana banjir yang terjadi hari ini, titik mana yang masih terendam dan adakah warga yang mengungsi Pak? Ya, izin kami perlu sampaikan bahwa Bekasi itu ada kabupaten dan kota ya. Di Kabupaten Bekasi ada 16 kecamatan gitu ya. 16 kecamatan dengan jumlah yang terdampak sekitar 36 ribu ya, 36.542 kepala keluarga gitu ya. Kemudian di Kota Bekasi ada 8 kecamatan yang terdampak ya, yang 8 kecamatan dengan jumlah
orang yang terdampak sekitar 197 kepala keluarga. Kemudian di daerah Karawang perlu kami sampaikan bahwa ada perluasan sekitar 13 kecamatan ya dari sebelumnya yang terdampak sekitar 17.000 jiwa gitu ya, dan banjir ini memang terus meluas di 3 kabupaten tersebut. Selain daripada itu juga di Bogor juga ada terjadi bencana banjir gitu ya, banjir kemudian juga tanah longsor. Demikian. Baik, berarti sampai hari ini masih ada yang tergenang dan juga terdampak. Kemudian untuk pengungsian Pak, ataupun misalnya kebutuhan dari para korban terdampak banjir, seperti apa Pak kalau di Jawa Barat sendiri, khususnya di 3 kota kabupaten tadi? Ya, jadi di pengungsian ada beberapa titik pengungsian di Kabupaten Bekasi ada 5, kemudian di Karawang juga ada, dan di Kota Bekasi alhamdulillah tidak ada. Di Kabupaten Karawang itu untuk masalah yang terjadi di Kalangnigar itu sendiri, memang banjirnya itu memang dalam proses mitigasi struktural yang terus kita lakukan, tapi musim hujannya memang keburu deras gitu ya. Dan ini kita support juga bantuan logistik dari pemerintah, dari BNPB, kemudian dari pemerintah provinsi, kemudian dari kabupaten kota juga ada, dan dari beberapa klaster logistik yang kita koordinasikan gitu, diantaranya memang dari Basnas, kemudian dari beberapa perusahaan CSR yang ada di wilayah Bekasi maupun yang ada di Jawa Barat dan DKI juga. Demikian. Baik. Nah ini dia yang kemudian tadi disebutkan Pak Teten bahwa hujannya tahu-tahu deras gitu ya Pak, kita belum secara maksimal mempersiapkan ya terkait dengan bencana ini. Nah kemudian saya ke Bu Dwi Korita, ini yang kami ingin tanyakan Bu Dwi Korita, apakah yang terjadi di beberapa hari terakhir atau beberapa pekan terakhir ini adalah sesuatu yang memang rutin terjadinya seperti ini, atau memang kali ini anomali karena mungkin hujan ekstrimnya sangat sering, Bu Dwi Korita? Bu Dwi Korita, untuk audionya bisa dinyalakan, Bu? Oh, maaf, ya. Kalau kita melihat data empiris BMKG, justru kejadian hujan ekstrim itu semakin meningkat frekuensinya, artinya semakin sering. Jadi yang dikhawatirkan itu akhirnya menjadi suatu kenormalan baru. Awalnya anomali, tapi data dan fakta menunjukkan lebih sering, dan ini mohon maaf ya, setiap Januari itu kan juga dari tahun ke tahun kan seperti ini, hanya ada peningkatan intensitas, kadang-kadang lompatan. Nah sehingga poin inilah yang harusnya menjadi perhatian penting atau fokus utama dalam penanggulangan atau pencegahan banjir secara permanen. Harus melihat tren kondisi ini akibat dampak perubahan iklim, apalagi tata kelola air di wilayah negara kita ini kan dibangun beberapa puluh tahun yang lalu. Saat itu desainnya belum mempertimbangkan adanya fenomena perubahan iklim. Jadi memang sistem infrastruktur ataupun tata kelola sumber daya airnya itu tidak disiapkan untuk menghadapi fenomena yang semakin sering ekstrim. Itulah poin yang perlu sekali untuk menjadi tindak lanjut segera. Tapi kalau untuk fenomena yang terjadi ini kan kata Bu Dwi Korita tadi adalah sesuatu yang kemudian rutin, kemudian lama-kelamaan meningkat menjadi sebuah kenormalan baru gitu ya Bu ya. Ini kemudian apa sih yang memicu sebenarnya? Ini kan merupakan dari berbagai studi atau jurnal itu kan sudah menyimpulkan dampak dari perubahan iklim itu mulai bersifat lokal hingga global, dan antara lain tidak hanya sekedar kenaikan muka air laut, mencairnya es ya, tapi justru juga kejadian ekstrim itu menjadi semakin sering terjadi dan intensitasnya semakin meningkat, bahkan akhir-akhir ini melompat dan durasinya semakin panjang. Jadi ini hasil dari studi beberapa data lokal dan global. Poin ini harusnya menjadi pertimbangan utama dalam
pencegahan atau pengendalian banjir. Seperti itu. Baik. Pencegahan dan juga pengendalian banjir tentunya kita bisa ekspektasikan untuk beberapa waktu ke depan. Pak Teten, ini kan tanggal 23 sampai dengan 29, ini kata BMKG di Jawa Barat ini akan terjadi lagi-lagi hujan ekstrim. Ini apa yang kemudian diantisipasi, Pak? Apakah mungkin dengan modifikasi cuaca yang sudah dilakukan akan diperkuat ataupun dipersering intensitasnya, Pak? Terima kasih. Jadi kemarin memang sudah melakukan modifikasi cuaca ya dari teman-teman BNPB, kemudian dari DKI juga alhamdulillah kita dibantu oleh DKI. Kita melakukan modifikasi cuaca dan ditambah lagi Jawa Barat mungkin dalam besok Minggu dan Senin kita melakukan operasi modifikasi cuaca. Jadi kemarin sebelumnya ada di Halim gitu ya pangkalannya, kemudian ditambah lagi sekarang di Husein. Jadi kami melakukan operasi modifikasi cuaca. Selain daripada itu kita juga memberikan menetapkan daerah-daerah sebagai tempat lokasi pengungsian yang kita lakukan, dan kita juga menebalkan logistik yang sebelumnya sudah standby di kabupaten kota gitu ya. Kita persiapkan penambahan logistik ke teman-teman di kabupaten kota dengan melibatkan berbagai macam unsur termasuk klaster-klaster logistik kita hubungi juga gitu. Demikian. Nah, ini dia yang kemudian menjadi pertanyaan saya juga. Operasi modifikasi cuaca sudah dilakukan, tapi memang beberapa hari terakhir ini masih kita lihat hujan masih sangat intens dan juga lebat seperti itu. Bu Dwi Korita, apakah operasi modifikasi cuaca yang dilakukan ini sebenarnya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap mungkin frekuensi ataupun intensitas hujan yang terjadi, Bu? Jadi waktu itu, dan saya yakin sampai sekarang, BMKG itu selalu mengevaluasi efektivitas dari modifikasi cuaca ya, setiap ada operasi. Dan rata-rata efektivitasnya rata-rata 30%. Bahkan pernah mencapai lebih dari 50% tergantung intensitas hujan yang dihadapi. Jadi tidak selalu mengenolkan hujan, namun mengurangi. Dari hasil evaluasi, saya juga melihat fenomena ekstrim yang semakin sering dan tersebar hampir bersamaan di banyak provinsi. Tampaknya meskipun pelaksanaan ini sudah lancar ya, koordinasi sudah lancar, namun jumlah pesawat itu nampaknya yang masih harus ditingkatkan. Jumlah sorti ya. Karena tidak mungkin ngantri ya. Karena kejadian dengan keterbatasan pesawat kan kadang-kadang gantian, ngantri, nunggu itu. Nah, ini udah banjir duluan. Sehingga ini barangkali yang perlu juga ditingkatkan bagaimana frekuensi atau jumlah sorti penerbangan itu ditingkatkan sesuai dengan ekstremitas yang ada. Dan nampaknya itu sesuatu tantangan karena jumlah pesawat yang masih terbatas. Bapak Kalaksa pasti juga paham ya bagaimana harus nunggu pesawatnya belum datang, masih di Papua, masih di sini. Oh, jadi padahal Indonesia kan sangat luas dan ekstrimnya bersamaan gitu. Demikian. Tapi selain tadi peningkatan sorti gitu ya ataupun unit pesawat yang untuk modifikasi cuaca, apalagi sih Bu yang bisa dilakukan paling tidak untuk jangka pendek untuk mencegah banjir ini jangan sampai parah-parah banget gitu, Bu? Nah, jadi strategi yang pernah kami gunakan adalah tidak menunggu awan itu sampai berkumpul. Jadi awan masih muncul sedikit, itu langsung disergap, disemai, diturunkan. Sedikit disergap, semai, turunkan. Nah, namun meskipun katakanlah jumlah pesawatnya memadai, atau krunya juga perlu. Kru itu harus ada istirahat ya. Katakanlah 8 jam bekerja harus istirahat. Nah, jadi dia nggak bisa habis terbang langsung suruh terbang lagi itu nggak bisa. Jadi selain itu juga SDM-nya, tidak hanya fasilitasnya, tapi juga SDM krunya itu sudah harus. Ini mau landing, ini kru ini sudah standby ini. Harus sebelum ini landing, ini terbang lagi dan seterusnya, terus menerus berganti. Dan diperkuat dengan AI, saya rasa. Sudah saatnya kita mengintegrasikan artificial intelligence untuk meningkatkan akurasi target sasaran itu dan perhitungannya agar lebih
cermat, lebih tepat. Tanpa mengurangi, artinya yang sudah terjadi ini saya lihat itu sudah cukup bagus ya dengan berbagai keterbatasan. Salut kepada semua yang terlibat. Namun kita kan kondisi ekstrimnya ini kan tidak bisa memaklumi keterbatasan kita. Terus meningkat, itu poinnya. Demikian. Baik, lagi-lagi manajemen waktu, kemudian SDM dan juga akurasi sasaran di tempat yang tepat gitu ya untuk modifikasi cuacanya. Pak Teten, untuk daerah-daerah yang mungkin nanti bisa diperingatkan gitu Pak untuk bisa waspada dari tanggal 23 sampai 29 ini, selain tadi ada di Karawang, kemudian Bekasi dan juga di Bogor, baik kota maupun kabupaten, mana saja Pak? Ya, jadi kita hampir seluruh di Jawa Barat ini memang berpotensi terhadap bencana ya, bencana hidrometeorologi baik banjir maupun longsor gitu ya. Terutama di daerah-daerah selatan itu yang notabene tanahnya memang sangat subur gitu ya dan sangat sangat rentan terhadap bencana. Itu kami memberikan memberikan fokus terhadap daerah-daerah tersebut. Di daerah tengah juga tidak lupa di daerah tengah Jawa Barat, ya seperti Kabupaten Bandung Barat juga hari ini memang malam sampai dengan tadi malam itu angin ya, cuaca ekstrim dan intensitas hujan juga cukup tinggi. Ini menjadi perhatian kami, termasuk hari ini juga di Lembang terjadi longsor gitu ya, terjadi longsor dan mudah-mudahan 2 korban bisa selamat gitu ya. Kemudian di daerah utara itu justru rob gitu ya, rob yang harus kita perhatikan kembali. Nah ini memang di seluruh Jawa Barat ini memang merata gitu ya, merata semua tantangan kita menghadapi bencana yang ada. Ya intinya kita harus mengenali dulu lah setiap warga kenali daerahnya tersebut, apa potensinya dan potensi bencana tersebut di daerah tersebut dan langkah apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama mungkin mengetahui jalur evakuasi yang aman, kemudian titik kumpul yang aman dan selalu menyiapkan tas siaga bencana. Demikian. Oke, itu yang bisa dilakukan warga ya Pak ya di daerah-daerah di Jawa Barat yang potensi tinggi untuk bencananya. Jalur evakuasi, titik kumpulnya di mana dan juga yang paling penting tas darurat gitu ya ataupun tas apa tadi Pak? Tas siaga bencana gitu ya. Tas siaga bencana. Tas siaga bencana. Ya. Baik. Nah, Pak Teten, ini kan banjir yang ataupun juga hujan yang terjadi di Jawa Barat tentunya juga berdampak ke Jakarta gitu ya, terutama di Bogor. Tadi Anda sebutkan ada juga di Bogor banjir di sana. Nah ini kan kemudian pasti akan berdampak juga untuk di Jakarta sebagai hilirnya. Apakah sudah ada komunikasi juga bersama dengan Pemprov DKI Jakarta terkait dengan potensi banjir kiriman mungkin Pak? Oh iya ya, kami selalu potensi dan kami ada grup khusus ya dengan BMKG ya, dengan BMKG terkait juga dengan mengenai masalah potensi-potensi gitu ya, potensi-potensi apabila terjadi tinggi kenaikan TMA gitu di Katulampa lah katakanlah, kemudian terjadi hujan yang intensitasnya cukup besar di daerah-daerah Bogor, kami selalu kolaborasi dan ini kolaborasinya bukan kolaborasi biasa-biasa lagi gitu ya. Jadi kita udah soulmate ya, Bung Rob ya. Kita udah soulmate, saling ngedukung satu dengan yang lainnya. Cuman ya memang fenomena alam, bukan saya menyalahkan alam ya, kekuatan alam memang kekuatan alam ya tidak bisa kita hindari, apalagi sekarang ada monsun Asia ya dan bibit siklon tropis yang ada di selatan. Ini juga mau tidak mau ya kita memang harus mengembalikan fungsi-fungsi utama alam ke tempatnya gitu sebagai ke hitohnya gitu seperti sedia kala. Dan ini yang dilakukan oleh Pak Gubernur kami untuk melakukan mitigasi struktural itu seperti itu gitu. Demikian. Baik, sudah bestie, sudah soulmate gitu ya dengan Pemprov DKI Jakarta tentunya. Nah ini dia Bu Dwi Korita yang kami juga ingin tanyakan. Apalagi sih Bu, tadi mungkin selain operasi modifikasi cuaca ada juga mungkin koordinasi antar daerah. Apakah juga kita perlu edukasi masyarakat dan juga mungkin kita perkuat juga peringatan dini untuk bencana, terutama di wilayah-wilayah Jabodetabek maupun di Jawa Barat dan sekitarnya, Bu? Betul sekali. Jadi edukasi masyarakat dan peringatan dini ini tidak boleh kendor. Dan karena begini, peringatan dini itu meskipun ya relatif sudah canggih ya, namun kadang-kadang dan cukup sering
saat dibutuhkan, saat terjadi bencana, itu malah listrik mati, sehingga peringatan dini mungkin tidak menyala atau malah justru tidak berfungsi saat dibutuhkan. Nah, oleh karena itu perlunya ada literasi. Masyarakat memang harus paham peringatan dini, paham apa yang harus dilakukan, tapi juga harus memahami fenomena alam sebagai peringatan dini. Misalnya banjir bandang. Banjir bandang itu bisa saja di tempat kita yang kena banjir bandang ini tidak ada hujan dan tidak ada peringatan dini. Namun kalau tiba-tiba air menjadi keruh, lalu ada ranting-ranting, ada lumpur hanyut lewat, ini sudah peringatan dini. Jadi edukasi itu juga harus memahami kalau orang Jawa mengatakan ilmu titen atau traditional wisdom, kearifan lokal. Jadi kita harus mengintegrasikan antara teknologi canggih digital dengan satelit, tapi kadang-kadang justru saat kita dalam kondisi darurat itu tidak berfungsi. Nah, jadi poin itu yang harus kita galakkan, dan terima kasih kepada BPBD dan Forum Pengurangan Risiko Bencana yang gigih melatih masyarakat. Namun mohon tentang ilmu titen, peringatan dini dengan teknologi, tapi juga dengan kearifan lokal dan membaca tanda-tanda alam ini perlu dilakukan. Apalagi saat sekarang ini. Demikian. Tentunya peran dari pemerintah dan juga pemangku kebijakan ini penting, tapi juga lagi-lagi masyarakatnya juga harus punya ilmu titen tadi ya, bisa niteni tanda-tanda apa yang kira-kira bisa menjadi pertanda bahwa akan terjadi bencana, sehingga mereka juga bisa antisipasi dan juga bisa mitigasi dengan baik. Terima kasih Pak Teten Ali Mulku, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, dan juga Bu Dwi Korita Karnawati, pakar kebencanaan UGM, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Saudara, 2 bulan pasca bencana Sumatera, Puskesmas Kecamatan Rantau Aceh Tamiang masih kekurangan alat medis. Informasi yang akan hadir usai jeda berikut.